Presiden, bannya bocor. Saya akan mengatur mobil cadangan untuk Anda. Silakan. Xiaomi. Ban kempes di jalan seperti ini. Kurasa tidak akan mudah untuk memperbaikinya. Bukankah kau? Mobilnya mogok. Bannya pecah. 10 mil di sekitar sini. Tidak ada tempat untuk memperbaiki ban. Tapi sungguh kebetulan. Kami berkecimpung dalam bisnis ban. 100.000 yuan. Tidak bisa ditawar. Kalian montir. Atau perampok. Tidakkah kau bertanya sebelum datang ke sini? Jalan ini dikuasai oleh saudara Wu dari desa Bolin. Aku tidak peduli dengan tempat lain. Berapa harganya? Ini harga di sini. Bagaimana jika aku tidak berniat membayar? Berikan uang. Dan aku jamin keselamatanmu. Jangan bayar. Mobil kamu ini takkan pergi dari jalan ini. Kuberi kau 10 detik untuk membukanya. Beri bos ini pelajaran. Hancurkan mobilnya. Karena kau ingin menghancurkan mobilku, aku akan mengambil kakimu sebagai kompensasi. Kau berani macam-macam denganku di pelosok sini. Jika saudara Wo ingin kau mati tengah malam, kau takkan melihat matahari terbit. Baiklah. Kalau begitu panggil saudara Wu Muyang. Disebut-sebut itu. Sudah bertahun-tahun. Kita harus bertemu. Menyingkir. Kau menghalangi jalan, saudara. Wu Yongqian gangster. Siapa itu? Siapa? Ya ampun. Bukankah ini Wei Zhu? Ini seperti dulu. Kau lari dari desa dengan aib. Kenapa kau kembali? Tidak berhasil di luar sana. Baru saat anjingnya dipukuli, pemiliknya muncul. Wei Zhu? Fakta bahwa kau masih berdiri di sini, berbicara denganku seperti ini, hanya karena orang tuamu memberimu kesempatan untuk hidup. Jika mulutmu tidak dibersihkan, aku akan menghabisimu di sini juga. Lebih mudah daripada memasak. Tak kusangka. Jalan yang kubangun untuk desa Bolin malah dipakai oleh sampah masyarakat sepertimu. Merampok di jalan. Merugikan penduduk desa. Apa katamu? Kau yang membangun jalan ini. Pekerja pabrik keringat, bisakah kau setidaknya mencoba membuat bualanmu dapat dipercaya? Dengarkan aku baik-baik. Jalan ini diinvestasikan oleh konglomerat terbesar provinsi ini, didanai oleh konglomerat Wanjian. Dan orang yang bertanggung jawab adalah Jiang Tian, orang terkaya di provinsi Dong. Tak kusangka Jiang Tian akan mempercayakan urusan sepenting ini kepada bajingan sepertimu. Jiang Tian, kau punya waktu 5 menit untuk sampai ke sini. Jika kau tidak datang, soal menjadi orang terkaya di Provinsi Dong, kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada gelar itu. Aku baru sadar. Aku membiarkanmu tinggal di sini dan melompat-lompat begitu lama. Dan kau benar-benar menganggapku bodoh. Anak buah. Tangkap dia. Patahkah tangan dan kakinya. Siapa yang berani? Tuan Jiang. Kenapa kau? Jiang Tian, orang terkaya di Provinsi Dong. Presiden, tolong tenanglah. Saya gagal mengawasi dengan ketat. Ini kelalaian saya. Mohon maafkan saya, Presiden. Tuan Jiang,
Tolong izinkan aku menjelaskan. Pasti ada kesalahpahaman. Presiden. Apel. Apakah pria itu benar-benar dari konglomerat Wanjin? Tidak mungkin. Jiang Tian. Orangmu. Kau urus sendiri. Ya Tuan. Merangkak ke sini. Tuan Jiang. Saya buta akan status Anda. Merangkak ke sini. Tuan Jiang. Saya gagal mengenali pentingnya Anda. Tolong ampuni saya. Ayo merangkak. Aku. Berbalik. Aku akan membiarkan ini sebagai tebusan atas kesalahanmu. Tapi jika kau menemukan orang yang tidak bisa diandalkan lagi, itu tidak akan sesederhana ini. Anda benar sekali, Presiden. Ingat, cari orang yang bisa berbahasa Mandarin. Anda benar sekali, Presiden. Orang-orang sepertimu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat The sisa film was hidupmu. translated Berbaringlah di tempat and tidur dan narrated istirahatlah. by M. Gunakan Media. itu untuk menebus kesalahan pada penduduk desa yang telah kau sakiti. Apa kau mengerti apa yang harus dilakukan? Aku mengerti. Kau buta. Bawa dia pergi. Semuanya, hari ini adalah hari besar saya. Terima kasih semua telah datang untuk mendukung saya, Wugan. Selamat Saudara Gang. Siapapun yang bisa datang hari ini. Semuanya memberi muka padaku, Wugan. Beritahu saya jika kau membutuhkan sesuatu di masa mendatang di Provinsi Dong. Kata-kataku sangat berpengaruh. Saudara Gang, apa yang kau katakan? Berkat koneksimu di konglomerat Wanjin, kami bisa menghasilkan uang selama ini dan hidup nyaman. Anda terlalu sungkan mengatakan begitu. Betul. Kak Gang didukung oleh konglomerat Wanjin. Siapa yang berani memprovokasi Kak Gang? Itu tidak menghormati orang terkaya Provinsi Dongjing. Kak Gang hebat. Keren, Saudara Gang, keren. Kau tidak bisa mengatakan itu. Presiden konglomerat Wanjin dan aku adalah sahabat sejati. Membicarakan uang itu vulgar. Oh begitu. Saudara Gang dan Taipan misterius itu adalah saudara angkat. Saudara Gang jagoan banget, Saudara Gang keren. Kita semua kenalan lama. Kenapa sembunyi? Kita semua berasal dari desa yang sama. Jangan mempermalukanku. Bukankah itu gadis sakit-sakitan dari keluarga Wei yang dinikahi Saudara Gang? Adalah gadis liar ini. Lihat dia bertingkah genit. Entah trik apa yang dia gunakan. Merangkak ke tempat tidur Kak Gang. Bukankah dia punya saudara laki-laki? Siapa namanya Wei sesuatu? Wei Zhu? Pecundang itu dijual ke pabrik keringat hidup atau mati, siapa yang tahu? Terlahir sebagai aib. Ya ampun. Sayang sekali bukan? Hari ini adalah hari besar kita. Iparku yang malang tidak bisa datang. Kalau tidak, aku ingin sekali minum dengannya. Kau benar-benar berani muncul. Baiklah. Kau ingin minum denganku? Kalau begitu mari kita lihat. Apakah kau punya nyali? Kau benar-benar berani muncul. Akulah pembawa sial yang kalian bicarakan. Aku di sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Kak, aku tidak salah lihat kan? Benarkah kau? Kau tidak salah lihat. Aku kembali. Kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Mulai sekarang aku akan membalasnya 2 kali lipat. Selama kau kembali dengan selamat, aku akan benar-benar puas. Bukankah lebih baik jika kau mati di luar sana? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Aku yakin dia kembali hanya karena dia tahu adiknya menempel pada saudara Gang orang besar ini. Merangkak kembali untuk meminta-minta, tak tahu malu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Lihatlah saudara ipar laki-laki saya ini. Lihat. Menjadi apa dia sekarang? Jadi sekarang dia kembali ingin aku membantunya. Itu juga bisa dimengerti. Bukan begitu? Oh benar. Peternakan babi keluargaku membutuhkan anjing penjaga. Kurasa kau cocok.
10.000 sebulan. Bagaimana? Ya ampun. Lihat, saudara Gang punya hati emas. Bahkan seekor anjing pun dibayar. Wei Zhu, kenapa kau tidak bersujud pada saudara Gang? Sungkan. Kakakku telah pergi selama bertahun-tahun. Dia akhirnya kembali. Apa kau manusia? Sudah kau pikirkan. Mulutmu cukup lancang. Sepertinya, selama bertahun-tahun ini, kau sudah jadi anjing cukup lama. Berani kau memukulku? Kau cari mati. Wei Zhu, adikmu menikah dengan saudara Gang. Adalah berkah bagi keluargamu. Jangan kurang ajar. Hanya dia. Preman lokal. Dia tidak pantas untuk adikku. Wu Gang sangat kuat sekarang. Kita tidak bisa menyinggungnya. Kita harus pergi. The Pergi. film was translated and Dan narrated pergi by kemana? M Media. Seseorang masuk ke sini. Tutup rapat pintu ini. Hari ini jika kau berani melangkah keluar dari pintu ini, kalian berdua akan mati. Jangan khawatir. Aku akan membawamu pergi dari sini. Tidak ada yang berani menghentikanmu. Tapi sebelum itu, aku punya hadiah untuk mereka. Cuma ini. Dari tempat sampah mana kau? Ambil kaleng-kaleng itu untuk diberikan sebagai hadiah. Biar ku bilang di sini sekarang juga. Dulu, kau tidak bisa melindungi wanita Liu itu. Sekarang, dan adikmu, dia masih akan kumainkan. Berani-beraninya kau menyebut Ruyan. Kakak iparku. Dia dibunuh olehnya. Aku tahu. Dendam lama kebencian baru. Aku akan menyelesaikan masalah dengan sampah ini hari ini. Jadi bagaimana jika kau tahu? Jika kau tidak mampu jangan salahkan orang lain. Oh ya. Harus ku bilang, gadis kecil yang nakal itu, kulitnya sangat halus. Meskipun agak berapi-api, sedikit bersenang-senang dan dia tidak tahan. Sayang sekali. Berhenti. Hentikan perkelahian ini. Liu nama kehormatan adalah Su Moksu. Wei Zhu. Ibu? Suruh mereka berhenti. Kalau dia terus begini dia akan mati. Jadi bagaimana jika dia mati? Pecundang miskin kantong lebih kosong daripada wajahnya. Masih menginginkan kodok untuk makan daging angsa. Kawin lari dengan putriku. Ciprut. Dia pantas mendapatkannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Gangzi. Ibu, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Oh putriku sayang, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Gangsi ini, aku tidak tahu berapa kali lebih baik daripada pria malang itu. Lanjutkan. Ruyan. Tunggu sebentar lagi. Aku akan membalaskan dendammu. Uang neraka. Wei Zhu. Dasar sampah mengutuk saudara Gan di hari bahagianya. Berani kau membuat masalah, kau cari mati. Posisi Wugan. Ingat, minggu depan di hari yang sama adalah hari ketujuhmu. Beritahu keluargamu untuk membakar lebih banyak uang kertas untukmu. Berani kau mengutukku, karena kau ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Seseorang, ikat sampah ini. Aku ingin kau melihat adikmu dengan mata kepalamu sendiri, dimainkan olehku.
Kak, kau harus pergi. Dia tidak akan melakukan apapun padaku. Lakukan. Akan kulihat siapa yang berani. Siapa yang berani menyentuh Tuan Wei? Sebaiknya kau pikirkan konsekuensinya. Tentu. Habis-habisan. Di mana kau menemukan aktor ini? Aku sangat takut. Jaga mulutmu. Identitas Tuan Wei bukan untuk kau spekulasi. Dasar budak upahan bau. Jika kau mau berakting, setidaknya buatlah itu meyakinkan. Punya uang untuk menyewa pelacur sebagai sekretaris, tapi tidak punya uang untuk setelan yang layak. Kenapa tidak beli yang KW bagus? Kau tidak The mengerti. film was Ini namanya translated naik and sepeda ke bar. narrated by M Media. Hemat di mana kau bisa, belanjakan di mana kau harus. Gadis kecil, jika kau benar-benar kekurangan uang, beritahu aku. Idiot ini. Berapa mereka membayarmu? Aku akan menggandakannya. Apa kau mengigau? Biarkan saya melihat. Aku akan memberimu kesempatan. Satu kesempatan sudah cukup. Sudah ku bilang, jika kau berani menghina Tuan Wei lagi, kau akan mati dengan mengerikan. Berhenti. Dasar manusia tidak tahu diuntung berhenti. Kau ancaman, lepaskan dia. Apa kau tahu siapa dia? Jika kau membuat marah Kak Gang, seluruh desa kita akan tamat. Dasar bajingan kecil, Bibi dan aku bekerja keras untuk membesarkanmu. Dan hal pertama yang kau lakukan adalah membuat masalah. Kenapa kau tidak mati saja di luar sana? Dia hanya preman. Dan kau membelanya. Siapa sebenarnya keluarga di sini? Jangan kira aku tidak tahu. Kau kembali. Karena kau dengar desa Bonglin akan dihancurkan. Kau di sini untuk bagianmu kan? Biar ku bilang. Tidak mungkin, jika kau berani membuat marah Kak Gang, dan konglomerat Wanjin menarik investasi mereka, kau akan menjadi pendosa desa. Apakah desa Bolin akan dihancurkan? Terserah padaku. Apa hubungannya dengan dia? Hei, bukankah kau Wei Zhu? Belum tua, tapi banyak bicara. Kau benar-benar pembual. Proyek desa Bolin dibawa oleh ayahku Wu Yonlong. Hari ini jika kau tidak bersujud dan meminta maaf, aku akan menghentikan proyek desa dan menjadikanmu orang buangan desa. Saudara Gang, kita ini praktis keluarga. Jadilah pria yang lebih dewasa. Pergi dari sini. Kau yang membesarkan bajingan kecil ini kan? Ayo. Hari ini hari besar saya. Dia memberiku baju pemakaman. Jika ini tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di Provinsi Dong? Lihat. Lihatlah perbuatan baikmu. Sudah ku bilang. Dulu orang tuamu dikutuk mati oleh kemalanganmu. Kenapa kau tidak mati di luar sana? Dasar binatang kecil. Jika kau punya hati nurani, cepatlah berlutut pada saudara Gang untuk meminta maaf. Atau ini belum selesai. Teman-teman, lihat. Bajingan kecil. Orang luar menindasku. Kau benar-benar tidak punya hati. Awalnya saya berpikir bahwa kalian berdua dulu, karena menjualku ke pabrik gelap itu, ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Tapi sekarang aku melihat, kalian berdua hanyalah sampah egois. Tak punya belas kasihan. Jadi bagaimana kalau kami menjualmu? Aku tidak menjalankan badan amal. Mengapa aku harus membesarkan dua orang tak berguna yang numpang hidup dari keluarga kami? Kenapa kau tidak mati di tambang? Maka kita bisa mendapatkan kompensasi. Apa kau manusia? Dan kau sundal kecil. Jangan kira aku tidak tahu. Kaulah yang membiarkan bajingan ini pergi. Turun ke sini dan layani saudara Gang dengan benar. Turun. Kalau kau terus mengoceh, aku bisa membungkammu selamanya. Bajingan kecil, kau berani memukulku. Memangnya kenapa, kalau aku memukulmu, apa aku perlu memilih hari untuk menghajar sampah sepertimu? Wei Jingjing, lebih baik kau segera ke sini. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatnya menghilang di depan matamu. Turun. Turun. Jika kau setuju untuk melepaskan kakakku, aku akan menikah denganmu. Jingjing. Dengan kakakmu di sini, tidak akan ada yang memaksamu. Kakak, aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Lagi pula, kau satu-satunya keluargaku. Sudah lihat belum? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Seluruh desa Bolin. Akulah bosnya. Terserah kau. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu menyerah. Lin Qian. Dalam 10 menit, aku ingin menarik semua investasi dari desa Bolin. Aku akan membuat orang-orang tak tahu diuntung ini
memuntahkan semua uangnya. Wei Zhu, bagaimana mungkin kau pergi selama bertahun-tahun? Kau tidak membuat kemajuan sama sekali. Kau pikir kau telah menyewa beberapa pengawal. Kau sekarang bos besar. Proyek ini diputuskan oleh Jiang orang terkaya. Beraninya kau dengan satu kata. Berpikir kau bisa menghentikan proyek ini. Tepat. Menempelkan beberapa bulu di topimu. Benar-benar berpikir kau seekor burung phoenix. Menarik semua The film investasi was di desa Bolin. translated Terlalu and banyak menonton narrated drama by pendek yang merusak Media. otak. Kenapa tidak panggil rumah sakit jiwa dan biarkan mereka datang? Pengobatan dini, pemulihan dini. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menyumbangkan uang dan barang untuk pembangunan desa. Hanya untuk membuat kalian semua kaya. Aku tidak menyangka, aku memberi makan sekelompok. Sampah egois mementingkan diri sendiri dan tak punya belas kasihan. Kau tidak percaya padaku kan? Dalam 10 menit, akan ada kesimpulannya. Kakak, kau harus segera pergi. Mereka bukan seseorang yang bisa kau provokasi. Kau dengar itu sampah. Kakakmu menyuruhmu pergi. Tuan Wei, semuanya telah diatur. Dalam 10 menit, semua investasi di desa Baulin akan ditarik. Kau pikir kau siapa? Mengapa seluruh desa membuang waktu denganmu di sini? Saudara Gang, menurutku, lebih baik mengusirnya. Jangan tunda waktu keberuntungan. Kau putuskan apa yang harus dilakukan. Aku mengerti. Mulailah upacara. Tidak, Jingjing. Jangan setujui persyaratan mereka. Kakak, kau pasti bahagia. Dia rela sendiri. Kenapa kau harus ikut campur? Jika kau terus begini, aku akan membuang tablet peringatan orang tuamu keluar dari desa. Musik. Mulai. Apel. Ulangi sekali lagi. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aset keluarga kami diduga penilaiannya curang. Bank menuntut agar kita melunasi semua pinjaman kita. Apa yang harus kita lakukan? Kelompokku baik-baik saja. Kau tidak bisa memecatku. Sahamnya mencapai batas bawah. Bukankah kau bilang padaku itu akan naik? Hei, Kak Gan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku selalu setia padamu. Jika kau mengambil rumah itu, bagaimana aku harus hidup? Ada apa denganmu? Kenapa aku menginginkan rumah jelek? Ku bilang. Aku memberi penghargaan dan hukuman dengan adil. Orang-orang tak tahu diuntung. Tidak pantas mendapatkan sepeser pun uangku. Saudara Gang, apa kau tidak tahu itu? Maha Kuasa, Presiden konglomerat Wanjin. Kau harus menyelamatkan kami kali ini. Selamatkan kami, Kak Gan. Diam kalian semua. Betapa bodohnya. Di saat seperti ini, kau masih belum tahu siapa dermawanmu yang sebenarnya. Kau tutup mulutmu. Siapa kau hingga bicara? Tidak bertanya pada saudara Gang. Apa kau bertanya pada Wei Ju yang tidak berguna itu? Aku hanya membual. Bagaimana aku tahu? Presiden konglomerat Wanjin. Mungkinkah si sampah Wei Zhu benar-benar punya dukungan? Mustahil. Dia hanya seperti anjing yang kujaga di bawah kakiku. Sekarang dia hanya pantas menjilat sepatuku. Kenapa wajahnya panjang-panjang? Proyek desa kita adalah hadiah yang nyata. Setelah proyek resor mendarat dan kita mendapatkan kompensasi pembongkaran, uang ini bukan apa-apa. Kak Gang benar. Semuanya bergembiralah. Setelah dana pembongkaran datang, sisa-sisa ini bukan apa-apa. Ini seperti memberi makan hewan. Benar. Hal yang paling menakutkan tentang seseorang adalah menipu diri mereka sendiri. Bukan. Jika kau punya hati nurani, mengaku saja. Kalau tidak leluhur keluargamu, tablet leluhur akan diusir dari aula leluhur. Hentikan omong kosongmu. Hanya kau mencoba menantang Ganzi. Kau badut. Jangan percaya padanya semuanya. Saudara Gang, jangan pedulikan dia.
Ayo cepat selesaikan pernikahannya. Jangan lewatkan waktu keberuntungan. Benar. Weizhu, siapapun bisa bicara besar. Kami bukan anak berusia 3 Film was tahun. translated and Apa yang narrated membuatmu by berpikir M kau bisa Media. pamer padaku? Ingin memamerkan kekayaanmu padaku. Kau harus menunjukkan padaku sesuatu yang nyata. Apa maksudmu dengan sesuatu yang nyata? Apa yang kau maksud? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Apa kekuatan sebenarnya? Kalian beberapa. Ambil hadiah pertunanganku. Gangzi, dia benar-benar pria yang telah menjelajah ibu kota provinsi, telah melihat dunia. Mas kawin ini terlihat berkelas. Aku akan membuatmu mengerti besok. Mengikuti aku adalah berkah yang telah kau tanam dalam hidup ini. Hadiah pertunangan pertama, 10 batang emas. Dimulai dengan emas batangan. Kita kaya, Pak Tua kita kaya. Hadiah pertunangan kedua, sebuah Porsche Cayenne. Sebuah Porsche Cayenne. Iparku berusia lebih dari 50 tahun, dan baru saja mengambil pinjaman untuk membelinya. Wanita jalang ini, dia sangat beruntung. Hadiah pertunangan ketiga, sebuah villa di Jiangxi Shuichun. Luar biasa. Ada apa? Weizhu, apa kau tercengang? Kau belum pernah melihat begitu banyak barang berharga dalam hidupmu kan? Aku melihatmu sekarang. Modal apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Namun, jika kau berlutut dan meminta maaf padaku sekarang, aku bisa melupakan masa lalu dan terus membiarkanmu menjadi anjing pengawalku. Barang remeh ini juga layak dipamerkan di sini. Siapa itu? Atas nama Nona Su tertua, aku datang untuk memberikan menantu baru, hadiah kecil. Keluarga Su. Di seluruh provinsi Dong selain grup Su. Siapa lagi yang berani menyebut diri mereka keluarga Su? Kau tidak tahu malu. Kau benar. Selain grup Su, tidak ada orang lain yang berani menyebut diri mereka keluarga Su lagi. Saudara Gang, aku kenal wanita ini. Dia sekretaris CEO Grup Su. Jadi pernikahan anak itu mengkhawatirkan keluarga Su. Mereka datang ke sini khusus untuk memberi selamat kepada anak itu. Sungguh tidak sopan karena tidak menyambut dari jauh. Maaf, tidak menyambut dari jauh. Bukankah Wu Gang sama sekali tidak panik tentang divestasi? JT ini terkait dengan keluarga Su. Hampir saja Weizhu, si brengsek kecil itu menipuku. Dia masih ingin menantang saudara Gang. Menghayal. Tuan Wei, nonaku, secara khusus memintaku untuk memberikan hadiah kecil. Kuharap kau akan menerimanya. Apel. Dia cuma seorang pekerja migran. Apa kau keliru? Hanya kau berani mempertanyakan perintah nonaku. Sajikan harta karunnya. Orang terkenal pantas mendapatkan jam tangan terkenal. Yang pertama, jam tangan emas Rolex edisi terbatas. Jam tangan emas Rolex edisi terbatas. Yang biasa saja harganya puluhan ribu. Kukira yang ini bernilai 100 ribu. Yang kedua, untuk memastikan menantu baru memiliki kesehatan yang baik, ginseng liar berusia 1000 tahun. Litua di pintu masuk desa menemukan ginseng 100 tahun di gunung, ditukar dengan sebuah villa di kota. Akar ini bernilai berapa? Mutiara cocok untuk wanita cantik, BMW cocok untuk pahlawan. Hadiah ketiga, sebuah Bugatti. Dan hadiah terakhir, sebuah villa di Hanai Lanting, ibu kota kekaisaran. Senilai 300 juta. Astaga, ini keterlaluan. Sebuah tanda mata kecil. Tolong jangan ditolak, Tuan Wei. Gangzi memang hebat. Dan ini baru 3 hadiah lamaran. Nona kecil ini dengan satu gerakan benar-benar mengalahkan Gangzi.